Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, rindulah kami untuk belajar firman-Mu, dan biar kiranya kami mendapatkan tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini menjadi sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, perenungan kita pada malam hari ini, khotbah kepada roh-roh di penjara. Apakah ini dimaksudkan dengan berkhotbah kepada roh-roh di penjara? Bacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Penjelasannya, komentator yang percaya pada keabadian jiwa yang alami biasanya menunjukkan bahwa Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19. Ketika dia masih beristirahat katanya di dalam kubur. Bagi mereka, rohnya atau roh Kristus yang tidak berinkarnasi pergi ke neraka dan berkhotbah kepada roh-roh tanpa tubuh dari zaman dahulu. Namun, gagasan fantastis ini secara alkitabiah tidak dapat diterima karena tidak ada kesempatan kedua untuk keselamatan bagi orang yang mati dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Mengapa Yesus berkhotbah kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan? Ya, bertentangan dengan ayat firman Tuhan. Sementara itu, dan yang terpenting, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa orang mati tetap tidak sadarkan diri di dalam kubur sampai pada kebangkitan yang terakhir. Ayub 14 ayat 10 sampai 12, Mazmur 146 ayat 4, 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 18. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan. Juga, jika ayat ini benar-benar mengatakan bahwa Yesus ketika secara fisik berada di dalam kubur, kemudian dia turun ke neraka dan berkhotbah kepada orang-orang zaman dahulu yang jahat, mengapa hanya mereka yang mendengar pesannya? Apakah tidak ada orang tersesat lainnya yang terbakar di neraka bersama mereka? Mengapa hanya orang-orang zaman dahulu yang mendengar dia berkhotbah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Juga tidak masuk akal untuk menyarankan bahwa Kristus berkhotbah kepada para malaikat yang jatuh, yang tidak taat pada zaman Nuh. Saudara-saudara, mari kita lihat. Kita harus memperhatikan bahwa ini dia kesimpulannya. 1 Petrus pasal 3, ya, roh-roh yang dipenjarakan dari ayat 19 tadi, itu diidentifikasi di dalam ayatnya yang ke-20. Sebagai orang-orang zaman dahulu yang tidak taat pada zaman Nuh. Ya, saudara-saudara. Jadi ternyata roh-roh yang dipenjarakan ini adalah orang-orang zaman dahulu yang tidak taat, yaitu pada zaman Nuh. Nah ini mengacu pada orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan. Ungkapan dalam penjara, ya, tadi dikatakan kepada roh-roh di penjara. Roh ini artinya orang-orang yang hidup yang dapat mendengar atau menerima undangan keselamatan, tapi mereka tidak taat. Kemudian dalam penjara jelas tidak mengacu pada penjara harfiah, tetapi penjara yang dimaksudkan di sini adalah penjara dosa, di mana sifat manusia tidak dilahirkan kembali ditemukan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 23. Jadi penjara yang dimaksudkan di sini adalah penjara dosa. Khotbah Kristus kepada orang-orang zaman dahulu yang tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diinstruksikan oleh Allah. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Dan menjadi pemberita kebenaran bagi orang-orang sesamanya dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Ayat-ayat dari Rasul Petrus ditulis dalam konteks, yaitu apa artinya menjadi setia. Itu bukan membicarakan tentang keadaan orang mati. Pelajaran untuk kita pada saat ini adalah, mari kita menerima kebenaran itu. Mari kita mau menjadi setia, dan jangan mau hidup dalam penjara dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh menguatkan iman kami pada malam ini. Terima kasih kebenaran-Mu boleh memberikan semangat yang baru kepada kami.
untuk kami setia kepada Tuhan, dan kami tidak mau hidup dalam penjara dosa lagi. Mampukan kami untuk hidup manis budi di hadapan Tuhan, melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih, kami diberkati sepanjang hari ini, dan manakala kami akan beristirahat pada malam ini, Tuhan karuniakan istirahat yang senang dan nyaman, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Ini menjadi doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan menjawab seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.